Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cican Antameng. Oke, baik teman-teman, pada kesempatan kali ini aku berbagi resep dengan kue kering, yang dimana kue kering ini adalah kue kering yang aku buat sendiri. Ini adalah kue kering hasil dari hayalanku ya teman-teman. Dan alhamdulillah ternyata setelah aku coba bikin kue ini ternyata rasanya tuh enak dan cara bikinnya pun gampang. Nah, jadi teman-teman, ini akan jadi kue kering terbaru di Lebaran tahun 2024. Jadi teman-teman wajib menonton ini dari awal sampai akhir ya. Oke, baik teman-teman. Ini di sini aku siapkan Blue Band Cook and Cake. Teman-teman simak videonya, jangan di-skip agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya. Di sini aku memberikan contoh dengan takaran resep 250 gram Blue Band Cook and Cake. Karena ini kuenya aku bikin dalam resep yang kecil, maka bisa langsung kita aduk bersamaan margarinnya dengan gula halus. Kalau teman-teman mau pakai mixer juga boleh, tapi di sini aku menggunakan whisk saja. Kemudian apabila margarin dan gula halusnya sudah tercampur merata, lalu akan aku tambahkan dengan kuning telur. Mengaduknya pelan-pelan saja ya teman-teman. Ini hanya videonya yang aku percepat. Di sini aku menaruh kuning telur satu persatu. Setelah itu kita kocok, kemudian ditambahkan lagi satu buah kuning telur. Dalam resep ini aku menggunakan 2 buah kuning telur karena margarinnya sebanyak 200 gram. Kemudian ini lanjut kita aduk. Setelah semua dirasa sudah tercampur merata, kemudian aku tambahkan 1 saset susu Denko. Teman-teman bisa menggantinya dengan susu full cream lainnya, tidak harus merek Denko ya. Kemudian kita campur kembali sampai semuanya tercampur merata. Setelah semua tercampur merata, kemudian aku tambahkan dengan tepung terigu yang sebelumnya sudah aku ayak ya teman-teman. Di sini aku menaruh tepung terigunya sedikit demi sedikit sambil dicampur-campur, diaduk-aduk. Pelan-pelan saja ya teman-teman, ini hanya videonya yang aku percepat. Kemudian aku tambahkan lagi dengan tepung terigu. Begitu dan seterusnya sampai adonannya kalis. Nah, kemudian di sini aku akan lanjut menguleninnya menggunakan tangan saja ya teman-teman, agar lebih mudah dan lebih cepat aku mengetahui apakah adonannya sudah pas atau belum. Tapi sebelumnya tangan aku ini sudah dicuci. Nah, apabila dirasa sudah cukup ya teman-teman, adonannya sudah pas, sudah bisa untuk kita bentuk, sudah tidak lengket lagi. Kemudian di sini ada satu adegan video yang tidak terekam. Nah, ini aku mengalas plastik, kemudian adonan aku ambil sedikit lalu aku gilas, tapi tidak sempat terekam oleh kamera ya teman-teman. Nah, ini kemudian aku akan menggunakan biskuit salcis dan selai Nutella. Di sini aku menggunakan cetakan seperti ini ya. Kemudian karena ini meja kerja saya kecil, sehingga yang akan di video itu satu-satu ya teman-teman. Di sini aku bikin cetakan, kemudian aku taruh di loyang oven, tapi loyang ovennya tidak terekam di sini ya.
Kemudian ini kalau ini kuenya terlalu tipis ya teman-teman, jadinya seperti ini, tidak bisa lagi kita ambil. Makanya jangan terlalu tipis, jangan juga terlalu tebal, karena ini akan ada 3 lapis. Kita ambil semua sampai selesai. Dan ini dia teman-teman yang tadi. Nah, setelah itu aku akan tambahkan selai coklat di atasnya. Untuk selai coklatnya ini teman-teman bisa menggunakan merek apa aja, Chefmade bisa, Tulip bisa, Colata bisa, Nutella bisa, terserah, disesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian ini cetakan saya tidak sama dengan panjang biskuit salcis. Cetakan saya itu lebih pendek daripada biskuit salcis ya teman-teman. Nah, dan saya pikir itu akan menjadi motif cantik ya, karena biskuit salcisnya keluar. Nah, setelah ini semua kita taruh dengan selai coklat, ditutup dengan biskuit salcis. Nah, teman-teman kalau mau bikin nanti jangan terlalu mepet seperti ini, karena ini adalah kue hayalan saya ya teman-teman, sehingga ini jadinya mepet-mepet begini ya. Nanti kalau teman-teman mau bikin di rumah diberi jarak agar supaya tidak seperti ini. Setelah itu kemudian aku tambahkan dengan selai coklat di atas biskuitnya. Nah, untuk selai coklatnya jangan penuh. Kenapa? Karena yang itu tadi aku sampaikan bahwa cetakanku tidak sama besar dengan biskuit salcisnya. Nah, ini lihat teman-teman, biskuitnya agak keluar sedikit, tapi menurut aku itu akan menjadi ciri khasnya. Nah, ini sudah siap untuk kita panggang ya teman-teman. Sebelumnya oven tangkring sudah aku panaskan. Di sini aku menggunakan oven tangkring saja teman-teman. Kemudian ini dipanggang disesuaikan dengan suhu oven masing-masing ya. Kalau saya ini kurang lebih 40 menit. Nah, ini motifnya sebetulnya ada, tapi tadi saya lupa menekan cetakannya sehingga tidak ada lubang-lubang di antaranya. Setelah itu kemudian aku oles dengan ini 1 butir telur utuh ya teman-teman, 1 butir telur utuh. Kemudian aku berikan pewarna. Nah teman-teman, ini sudah siap untuk kita panggang kembali. Teman-teman di rumah wajib mencoba kue ini. Nah, kue ini aku menggunakan biskuit salcis 200 gram, masih ada lebihnya sedikit ya. Nah teman-teman, ini kue yang baru. Insya Allah kue ini laris manis kalau dijual ya teman-teman. Alhamdulillah ini sudah matang sempurna. Nah teman-teman bisa jadikan ini ide jualan pada saat lebaran tahun 2024 nanti. Insya Allah akan menjadi kue terbaru di tahun 2024. Ini kue rasanya enak sekali, perpaduan antara biskuit salcis dan coklat Nutella. Dan satu resep yang aku buat ini bisa mendapatkan 3 toples mika dan ada lebihnya sedikit. Teman-teman, mari kita coba ini. Enak sekali ya teman-teman, wajib mencoba ini. Perpaduan antara coklat dan biskuit salcis. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia menonton video aku dari awal sampai akhir. Terima kasih yang sudah like and subscribe, dan yang belum subscribe segera klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi terbaru ketika aku mengupload video terbaru. Ini nah dia teman-teman hasilnya.
sangat cantik, sangat enak, pokoknya wajib dicoba untuk dijadikan ide jualan pada Lebaran tahun 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.